Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadewi Sugara, bisa dipanggil Windu. Saya dari jurusan Pronopis A di Elizabeth Internasional Gianyar. Saya dari Kelikikawan Kluse Payangan Gianyar. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh entrepreneurship yang ada di Indonesia. Nama founder yang saya jelaskan sekarang adalah Gibran Rakabuming, dan usahanya adalah catering. Nama Gibran Rakabuming menjadi setelah ayahnya, yaitu Joko Widodo. Joko Widodo pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi Presiden Indonesia. Joko Widodo merupakan pembisnis mebel, tetapi Gibran tak mau nebeng di bisnis ayahnya tersebut. Dia malah ngotot mendirikan usahanya sendiri, yaitu di bidang catering dan wedding organizer. Namun kengototannya menjadi manis. Dia memulai bisnisnya dengan mencari pinjaman dari bank, sebab ayahnya ingin dia mandiri. Dari 7 permohonan proposal yang dikirim ke bank, hanya 1 yang tembus. Dari modal itulah dia membangun Chili Peri. Mulanya dia hanya melayani pesanan dalam jumlah kecil. Namun kemudian dia mulai menangani order besar dengan jumlah tamu ribuan orang. Saat ayahnya menjabat menjadi wali kota Solo, dia tak mau mengambil order dari pemerintah setempat karena khawatir dianggap bermain mata. Setelah ayahnya hijrah ke Jakarta sebagai presiden, Gibran leluasa menjalankan bisnisnya yang semakin meningkat. Kesimpulannya adalah, dari Gibran kita bisa belajar berbisnis, memulai dari nol, biarpun itu modalnya meminjam dari bank. Kalau kita konsisten, tanggung jawab, komitmen, tidak mudah menyerah, pasti itu akan berjalan dengan lancar dan semakin meningkat. Yang kedua, saya akan menjelaskan seorang entrepreneurship atas nama Susi Pujastuti. Susi Pujastuti adalah pengusaha yang nyentrik dan tegas. Kesuksesannya merintis bisnis dari nol di bidang perikanan dan penerbangan. Ini membuatnya layak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Susi Pujastuti hanya mengantongi ijazah SMP lantaran setelah drop out dari SMA. Susi Pujastuti lebih memilih berbisnis sebagai pengepul pedagang ikan di Pangandaran ketimbang bersekolah. Perhiasannya rela dijual untuk memodali bisnisnya tersebut. Bisnis Susi Pujastuti meningkat tahun ke tahun. Akhirnya dengan meminjam dari bank, ia membeli sebuah pesawat untuk mempermudah pengangkutan produk lautnya. Kemudian ia menambah satu persatu pesawat dan mendirikan maskapai Susi Air yang melayani karteran dengan rute di pedalaman. Nah, jadi kesimpulannya adalah, dari Susi Pujastuti kita bisa belajar berbisnis. Dia rela menjual perhiasannya untuk memodali usahanya tersebut, dan dia sampai meminjam uang ke bank untuk membeli pesawat untuk mempermudah pengangkutan produk di lautnya. Dan dia tetap tekun, berkomitmen, tanggung jawab, disiplin. Itulah kuncinya untuk berbisnis. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan seorang entrepreneurship
atas nama Ferry Unardi dengan bisnis Traveloka. Nah, Ferry Unardi adalah wirausaha yang sukses dengan startup Traveloka. Nah, kisah bisnis Ferry bermula pada semester 1 perkuliahan Harvard. Nah, di mana ia menjajal jual beli tiket kapal terbang. Nah, hal tersebutlah menginspirasi Ferry untuk membuat tiket berbasis online dengan membuat satu platform yang bisa diakses dengan mudah dan real time oleh pengguna. Hadirnya Traveloka ini merupakan solusi dari permasalahan konsumen, karena konsumen tidak perlu bolak-balik ke bandara atau agen penerbangan. Nah, di tangan Ferry, Traveloka tidak berhenti berekspansi. Misalnya kali ini Traveloka juga menyediakan tiket hotel, tiket lokasi wisata, tiket finansial, hingga tiket delivery makanan. Nah, selain itu Traveloka berhasil menjadi startup unicorn pada tahun 2017 dengan total investasi sebesar 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 17,7 triliun. Nah, karena Traveloka berbasis online, Traveloka mencatat kunjungan website 12,8 juta per bulan. Nah, ini adalah kunci kesuksesan dari Ferry Unardi dalam bisnis Traveloka adalah sebagai berikut. 1. Berinvestasi besar pada aset teknologi dan membuat website dan aplikasi. Nomor 2. Bermitra dengan banyak pihak seperti maskapai penerbangan, lokasi wisata, hotel, dan lainnya. Nomor 3. Memperluas networking untuk mendapatkan investasi. Nah, dari 3 tokoh entrepreneurship yang saya jelaskan tadi, kuncinya adalah disiplin, tanggung jawab, tekun, tidak mudah menyerah, komitmen, dan berani mengambil resiko. Sekian dari penjelasan entrepreneurship dari saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.